Yesuslah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wulandari Harahap, CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya. Nama saya Juliana Paramita Barus. Baik Bu Juli, terima kasih ya Bu Juli atas waktunya. Masih semangat ya Bu Juli? Oke Bu Juli. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah Bu, kenapa nih kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal ya Bu, sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Bu ya? Nah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu Juli. Nah Ibu, kira-kira hari ini dalam kegiatan pembelajarannya apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada hari ini yaitu ada dua, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan anak murid. Jadi materinya juga saya ingin anak murid itu yang pertama tentang pengetahuannya, dia dapat mengetahui jenis-jenis hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk keterampilannya saya ingin anak murid itu dapat mengidentifikasi jenis-jenis hewan yang ada di lingkungan sekitarnya dengan baik. Baik, jadi ada dua tujuan ya Bu Juli, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik, yang kedua Ibu Juli, apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Yang ingin saya capai yaitu bagian aspek pengetahuan dan keterampilannya. Jadi dalam aspek dan keterampilannya ini saya ingin menggunakan pembelajaran strategi pembelajaran. Saya ingin memakai strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran saya adalah penugasan berkelompok atau yang sering disebut dengan problem based learning. Jadi di sini nanti siswa saya akan bagikan per kelompok dan saya berikan tugas dalam penyelesaian masalah. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah, ada nggak strategi yang Ibu persiapkan? Strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan? Strategi yang saya siapkan yaitu strategi belajar berdiferensiasi, yaitu saya akan melihat murid ini dari kesiapan belajarnya, kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran? Kegiatan itu akan saya lakukan hari ini. Setelah kita wawancara, saya akan langsung menerapkan strategi pembelajaran yang telah kita perbincangkan. Oke Bu, baik. Nanti saya hari ini akan observasi di kelas Ibu ya Bu ya. Baik. Saya akan mencatat apa saja yang terjadi dalam kelas, apa yang Ibu lakukan. Kemudian nanti setelah ini kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Baik. Ya Bu Juli, terima kasih atas waktunya, sungguh luar biasa percakapan observasi kita kali ini. Salam sehat dan bahagia ya Bu Juli. Sama-sama Bu, terima kasih juga karena sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan atau membantu proses Bu Ulan. Ya, semangat Bu Juli. Semangat. Demikianlah percakapan praobservasi kami. Kita lanjutkan ke observasi dan pasca observasi. Sekian dan terima kasih. Bye.
kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu semua. Oke, hari ini Ibu akan membagikan sebuah tes nanti kepada kamu. Jadi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Siapa tadi yang pergi sekolah jumpa hewan di pinggir jalan atau kamu dari rumah sampai sekolah, ada nggak kamu lihat hewan? Ada. Apa Tika? Kucing. Kucing. Ayam. Ayam lagi. Kucing. Burung. Oke, Ibu mau tanya. Kalau dia kucing itu kakinya ada berapa? 4. Kucing makannya apa? Apa? Ada ikan? Ayam. Berupa daging. Dia mau makan rumput nggak? Kenapa? Karena dia nggak mau pemakan tumbuhan, dia makan daging. Jadi yang makan rumput itu apa? Kerbau lagi. Domba. Oke, Ibu mau tanya. Kalau suara domba itu seperti apa? Kalau suara kucing itu seperti apa? Kalau suara burung? Burung makannya apa? Oke, jagung ada di bawah pelet. Kalau yang di rumah burung itu biasa sering dikasih pelet atau jagung giling kan? Oke, kamu sudah menyebutkan tadi beberapa jenis hewan, kemudian makanannya kan bis. Kemudian Ibu tadi kan kenapa nggak ada sebutkan hewan yang di air? Nggak ada tahu apa hewan yang di air? Kura-kura. Kemudian hewan yang di udara? Burung. Lagi? Burung. Oke. Jadi di balik semua yang kamu ucapkan itu, Ibu ada sedikit pertanyaan yang sudah Ibu buat. Ibu mau anak Ibu menjawabnya. Tidak susah. Ini tentang yang kita bahas barusan. Bisa? Bisa Bu. Jadi Ibu bagikan. Ya, kamu tulis nama. Ya. Baik ya, kamu isi. Menurut masing-masing. Gak usah dilihat punya temannya. Iya, boleh. Dua ya, lanjutannya sampai 10. Jangan lupa tulis nama ya. Yang dua ini 2 lembar ya. Ya, sampai nomor 10. Oke, bisa? Bisa ya, pertanyaannya sangat mudah. Tulis nama, kemudian jawab langsung kamu ini. Kamu cek saja. Ya. Ini aja. Bisa kerjakan masing-masing. Oke, jadi waktunya sudah sampai. Jadi sekarang Ibu mau kumpulkan tugas anak
kerjakan yang sudah Ibu bagikan ya. Oke. Terima kasih. Jadi baiklah, setelah kamu mengisi ini, Ibu ada satu tampilan video. Jadi di sini kamu perhatikan, kamu simak di balik. Setelah nanti kamu menonton akan Ibu kasih pertanyaan. Oke, bisa? Siap? Fokus ya. Kita lihat bersama. This tiny insect is now open to attack from predators lurking in the undergrowth. Whether an individual mantis survives or not is partly a matter of chance. Whether it's spotted by a predator whether it turns right or left. So far, its luck has held. But this hungry garden spider is still in pursuit. A mantis is born with exceptional eyesight. But the spider is even better. Although this young mantis can't yet fly, its long forelegs evolved to catch prey till it reach. There seems to be no escape. But this mantis has a surprising line in self-defense. Kung Fu, praying mantis style. Of course, it's all bluff, trying to look bigger and confuse its enemy. But it's got away with it. Just staying alive for its first few hours is a significant accomplishment for a newly hatched insect. But there's still a long way to go. With a bit of luck, in 2 months' time, it will be. Oke, gimana tampilan video kita tadi? Menarik nggak? Coba sebutkan, apa aja yang ada di video tadi? Apa aja? Oke, itu adalah beberapa contoh jenis hewan yang ada di hutan. Jadi kamu harus bisa bedakan nanti mana hewan
kepada kamu. Ya. Yang video yang kedua adalah hewan yang ada di sekitar kita. Oke, masih semangat? Oke, mantap. Kita lihat video yang kedua ya. Baiklah, jadi sambil nanti videonya Ibu putar sekalian ya, Ibu membagikan tugas ini, Ibu kelompokkan menurut mejanya masing-masing ya. Jadi di sini 3, 4, 4 dan 4. Nanti di sini kamu isinya sesama teman bisa saling berbagi ya, sharing. Oke, Ibu bagikan ini per kelompok. Jadi ada 4 kelompok nanti di kelas ini ya. Jadi kamu isi, dibaca, kemudian diisi. Jadi videonya sambil berjalan nanti ya. Oke, boleh tidak bersuara, kamu boleh sharing bersama teman satu kelompokmu. Sambil video Ibu putar kembali, kamu isi. Perhatikan dulu ke depan, lihat tabel kamu masing-masing. Di sini LKPD-nya yaitu ada 4 tugasnya di situ kan. Yang pertama, carilah hewan yang ada di dalam lingkungan sekolah atau di sekitar tempat tinggal kamu. Kemudian, jika kamu menemukan hewan itu, kamu amati. Dan selanjutnya, tuliskan di setiap kolom pada lembar kerja sesuai dengan pengamatanmu. Lihat di kotak. Yang pertama, nama hewan yang kamu temui. Contoh sudah ada di kertas yang pertama yaitu semut. Di mana kamu menemukan hewan itu? Katanya di tembok kantin sekolah, katanya di kantin dilihatnya. Kemudian, bagaimana cara hewan itu bergerak? Berjalan dengan kaki. Kemudian apa makanan hewan itu? Katanya mati dan meresap. Oke, kamu isi yang kedua dan seterusnya nanti di situ. Contoh tadi kamu temui dari di lingkungan sekitar sekolah kita ini hewan apa ada? Kucing. Kucing. Kita bikin nanti kamu tulis di situ kucing. Hewan yang kamu
Bisa? Yang tadi lo tulis, apa tadi? Kucing. Tuliskan yang tadi. Oke, sambil videonya ibu putar ya. Kamu coba di jalan tadi, kamu ceritakan. Oke, sudah selesai? Oke, dari kelompok cerdas ibu panggil Eliska, dari kelompok semangat ibu panggil Hafiz. Bawa sini kertasnya, ayo kamu bacakan berdua di depan kelas. Punya kamu? Ya, sini Eliska, depan. Oke, dengarkan ya. Dengarkan dari kelompok cerdas dulu. Iya, oke. Namanya ini harus kita bahasa ini. Pacarnya. Akan bagikan tes terakhir untuk kamu, tes formatif ya. Jadi kamu isi masing-masing. Bagikan. Ini dulu nih. Pertanyaan yang ada di kertasmu. Ya. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Semoga ku menjadi tempat buat kamera.
pelajari hari ini. Kemudian Ibu mau tanya dulu sama si Eliska, bagaimana perasaan kamu Eliska setelah kita belajar hari ini? Jadi dari pelajaran kita ini apa yang kamu dapat? Selain senang, kamu jadi lebih mengetahui apa? Kita lebih mengetahui hewan yang ada di sekitarnya, kemudian sama yang ada di hutan. Jadi dia tambah ilmunya, dia mengetahui hewan yang ada di hutan dan lebih banyak hewan yang ada di sekitar kita. Jadi semoga ilmu yang hari ini Ibu sampaikan dapat bermanfaat kepada kamu dan ilmunya kamu simpan untuk nanti kamu gali lebih dalam lagi buat kedepannya. Jadi anak Ibu selalu sehat, semakin pintar, semakin semangat untuk belajar. Jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Sebentar lagi kita akan pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu dipimpin ketua kelas kita. Ayo Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wulandari Harahap, CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Hari ini saya melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik percakapan pasca observasi. Hari ini saya dibersamai oleh rekan sejawat saya, Ibu Juliana Paramita Beribarus dan Ibu Masnia. Percakapan pasca observasi hari ini berdasarkan pra-observasi dan observasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bu Juli, kabarnya nih hari ini? Semangat ya Bu Juli? Kemarin kita sudah melaksanakan observasi, pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu ya Bu ya? Iya. Bisa kita berbincang-bincang sedikit Bu? Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang kemarin sudah berlangsung di kelas Ibu? Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi perasaan saya pasca melaksanakan observasi di kelas saya, ya awalnya saya merasa gugup ya Bu, karena masih baru pertama. Jadi selanjutnya karena proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, ya puji Tuhan saya sudah merasa lega karena proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Merasa lega ya Bu ya, walaupun tadi awalnya Ibu merasa gugup. Ya, baik Bu Juli, bisa Ibu ceritakan kembali nih area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, baiklah Bu. Jadi tahap pembelajaran yang saya lakukan itu yaitu yang pertama membuat perangkat pembelajaran. Jadi kemudian untuk area pengembangannya yang pertama itu di area pengembangan pengetahuan, kemudian di area pengembangan keterampilan, di mana area pengembangan pengetahuannya itu siswa dapat mengetahui keberagaman jenis-jenis hewan yang ada di sekitarnya dengan baik. Dan untuk area keterampilannya, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman atau jenis-jenis hewan yang ada di sekitarnya dengan baik. Jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan peserta didik itu. Iya, baik. Jadi area pengembangan itu terkait akan pengetahuan dan keterampilan peserta didik ya Bu ya. Jadi nih, kemudian menurut Ibu nih sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas ataukah tidak? Ya, kalau secara manusia ya kita tidak ada memiliki rasa kepuasan yang tinggi. Jadi sejauh ini saya sudah merasa pembelajaran yang saya lakukan itu sudah mulai berjalan baik. Cuman memang masih ada beberapa kekurangan yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran saya. Baiklah, jadi ada beberapa kekurangan yang Ibu rasakan nih ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, selanjutnya apa menurut Ibu kekurangan atau kendala yang Ibu rasakan
Jadi dalam pembelajaran di dalam kelas itu Bu, ya saya juga merasa memiliki kekurangan dan ada juga beberapa hambatan yang saya alami dalam proses pembelajaran. Mungkin bukan cuma saya saja yang mengalami, tetapi rekan-rekan yang lain atau guru-guru yang lain juga memiliki hal yang sama, masalah yang sama seperti yang saya alami. Salah satunya itu beberapa peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi feedbacknya itu kita kurang dapat gitu, sehingga proses pembelajaran ya kurang maksimal seperti itu. Iya, jadi kekurangan yang dirasakan itu adalah peserta didik yang kurang aktif ya Bu ya dalam pembelajaran. Nah, menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa peserta didik di dalam pembelajaran ini kurang aktif? Ya, kalau menurut saya memang kurang memenuhi kebutuhan belajar siswa atau peserta didik. Seharusnya mungkin saya lebih aktif lagi melibatkan siswa, menggali lagi potensi yang ada di siswa, bukan hanya saya melulu yang menjelaskan pada saat proses pembelajaran, tapi memancing siswa untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya untuk menyampaikan pendapat. Kemudian juga mungkin saya akan menambahkan konten-konten untuk pembelajaran saya, apalagi seperti pembelajaran yang semalam tentang gambar-gambar hewan. Saya cuma menyajikan video, dan mungkin saya juga harus menambahkan seperti gambar-gambar atau poster untuk agar minat siswa dalam pembelajaran ini lebih aktif, sehingga tidak ada siswa yang tidak aktif lagi dalam pembelajaran. Jadi siswa yang aktif bergerak, dia dapat mengamati, oh ini seperti ini, begitu. Jadi bukan cuma siswa yang aktif, yang kurang aktif juga jadi lebih bersemangat dalam pembelajaran. Luar biasa ya Bu Juli, artinya Ibu menyadari bahwasanya ada beberapa kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Terutama tadi yang saya dapat itu dari keberagaman konten yang konten pembelajarannya ya. Jadi supaya memenuhi kebutuhan belajar murid seperti yang Ibu bilang. Oke Ibu, jadi apa nih rencananya Ibu kedepannya untuk lebih baik lagi menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, jadi di sini dalam proses pembelajaran kedepannya nanti saya juga akan menyesuaikan pembelajaran dengan kenyamanan peserta didik, kemudian menambahkan konten-konten pembelajarannya, baik di itu kayak belajar secara belajar visualnya ataupun auditoriumnya. Jadi saya akan lebih menjadi fasilitator yang lebih maksimal untuk pembelajaran di kelas. Baik, luar biasa. Jadi menjadi fasilitator pembelajaran ya Bu Juli, memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu rencanakan tadi? Ya, secepatnya, karena kemarin hari Jumat kita sudah lakukan ya, dalam proses beberapa hari ini hari Senin kita sudah lakukan proses yang sudah maksimal di pembelajarannya. Iya Ibu, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik ya Bu, untuk memberikan proses pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Nah, saya nggak sabar nih menunggu cerita-cerita Ibu yang selanjutnya. Luar biasa ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa segera terrealisasi ya Bu ya. Nah, baik. Salam sehat dan bahagia Bu Juli. Iya. Baik. Bagi selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Masnya sebagai rekan sejawat saya untuk memberikan umpan balik Bu ya, atau tanggapan nih terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi saya hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya excited sekali ya, luar biasa ternyata rekan sejawat saya guru-guru hebat dan luar biasa. Tapi sejauh saya memantau kegiatan pasca observasi ini, dari yang saya dengar cerita tadi dan kegiatan ini, ternyata sudah tertata ya, sudah ada persiapan, kemudian melakukan, kemudian juga ibu yang menyadari dan akhirnya menemukan. Jadi saya melihat bahwa ibu sebagai observer sudah melakukan langkah demi langkah. Jadi sudah terlihat ibu hadir dengan penuh, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, luar biasa. Jadi memang dalam kegiatan ini kita dapat membantu rekan menemukan solusi, ide kreatif, kemudian membangkitkan potensi yang memang dimilikinya. Saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan ibu, kemudian dari alur-alur kegiatan ibu, itu sangat baik sekali kan. Kalau memang bisa kegiatan ini
dampaknya positif dari kegiatan ibu, dari kegiatan observasi, kemudian masuk observasi, terlihat ibu hadir dengan penuh, mendengarkan, kemudian memunculkan potensi yang memiliki lagi. Akhirnya ibu bisa memahami bahwa dia memiliki potensi, itu luar biasa. Jadi sejauh saya melihat ini, hal yang ibu lakukan sudah sangat baik. Artinya langkah-langkah yang ibu lakukan dari mulai observasi, kemudian pasca observasi terlaksana dengan baik untuk dan berdampak. Sejauh ini itu saja yang saya katakan bahwa hal ini positif. Tetap semangat ibu yang ibu lakukan ini tidak hanya berdampak pada ibu sendiri, kepada rekan, kemudian juga pasti berdampak pada rekan. Jadi saya tadi juga mendengar guru menyadari mungkin ada di konten ya, mungkin belajar berdiferensiasi ya ibu ya. Jadi kita saling berbagi. Saya belajar banyak hari ini, menemukan hal yang baru. Mungkin kedepannya saya perlu juga nih diobservasi sama Bu Ulan. Ya. Baik. Oke, demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Masniah atas umpan balik yang diberikan, begitu membangun ya Bu ya. Kedepannya mungkin seperti yang Ibu harapkan, artinya ini tidak hanya sampai di sini saja, berkelanjutan dan berdampak kepada lingkungan sekolah kita ya Bu. Terima kasih ya Bu Masniah, Bu Juli atas waktunya, atas kesempatannya, kolaborasi yang begitu membangun, yang begitu positif. Semoga bisa kita lanjutkan ke depannya ya. Demikianlah percakapan pasca observasi kegiatan aksi nyata modul 23 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.